Hai baking lover, lama nih nggak bikin produk ya. Hari ini saya mau bikin cookies yang sangat simple banget. Jadi cookies ini sih nggak pakai telur, kebetulan saya pakai tepungnya Ninja. Dan cookies yang saya buat hari ini itu sebenarnya adalah cookies yang nggak perlu pakai banyak macam-macam, karena ini bisa juga nantinya bakal ditopping sama coklat, sama glasur, ataupun sama gula. Jadi ini basic banget kalau kita bikin cookies, dan ini bisa kemana aja. Dari satu cookies ini sebenarnya basic ini kita bisa bikin sampai sekitar 10 sampai 11 resep baru. Tapi saya nggak akan bikin 10-11 resep baru, saya bakal bikinin yang sekarang adalah cookiesnya spesial basic cookies, tapi bisa untuk orang bilangnya bisa butter cookies, sable, atau nanti adonan, bisa juga untuk adonan pie. Kita lihat cara buatnya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Jadi saya udah bikin bahan kering. Di sini ada tepung terigu. Ini saya kasih tulisan NJ karena saya pakai tepung terigu Ninja, dan saya juga pakai susu bubuk. Jadi bahannya ini saya bilang cuma berapa bahan ya? Cuma ada 5 bahan. Nanti 3 bahan lagi saya tunjukin di berikutnya. Nah, jadi ini kita bikin lagi ya. Jadi yang tadi kan udah tuh yang bahan kering-kering. Nah, sekarang adalah bahan-bahan yang kita buat. Bahan utamanya sebenarnya adalah ini margarin. Kemudian ini saya kasih gula halus, ya kan? Nah, ada margarin, ada gula halus. Kemudian margarin ini boleh diganti ya guys sama butter 100% boleh. Boleh setengah-setengah tergantung dari rasa yang diinginkan dan sesuai budgetnya. Dan ini saya kasih vanilla powder. Ya, kalau misalkan mau tambahin vanilla powder boleh, nggak ada juga nggak masalah. Jadi enaknya kalau kita pakai tepung Ninja, nanti gini, saya tunjukin ya tepungnya kayak apa. Ini dia tepungnya dari PT Sriboga Flour Mill. Jadi namanya tepung terigu Ninja. Tepung untuk kue kering, cake, martabak manis. Oh, ini bisa juga untuk martabak manis guys. Jadi nanti dicoba aja. Dan pada saat kita bikin kue ini ya, ini namanya sable cookies. Sable cookies itu adalah biasanya cookies yang dibuat basic banget buat dihias-hias. Kalau enggak kita jualannya udah gitu aja, kasih butter udah langsung oke. Nah, kenapa harus pakai tepung Ninja? Karena saya ini bikin kuenya, nih lihat deh, saya bikinnya ini kebetulan sable cookies itu tanpa telur. Cookies, jadi cookies yang memang butuh diem, nggak butuh ngelebar-ngelebar, nggak usah pakai telur, cukup ini aja bahannya. Irit banget kan, cukup ini aja. Dan saya nggak perlu tambahin baking powder karena kelebihannya tepung Ninja ini, tepung ini itu pada saat dipakai buat kue kering tuh dia ngembang banget malahan. Jadi nggak usah tambahin banyak terlalu kuning telur gitu-gitu, udah ngembang dan renyah banget. Saya kasih contoh pas udah matangnya ya, ini dia. Nah, seperti ini hasil cookiesnya. Jadi dari pakai tepung Ninja itu pada saat pada saat dia sudah matang, hasilnya seperti ini dan cukup mengembang. Tuh, dia juga ada volumenya, ini seperti ini. Bawahnya matang. Oke, nah karena udah tahu nih hasil jadinya bakal begini, ini yang disebut sable cookies, yaitu basic cookies yang dipakai buat cookies untuk dihias-hias. Yuk kita langsung masuk ke proses pembuatan. Jadi sekarang ini kita aduk isinya yang tadi kita udah lihat. Ini kebetulan diaduk-aduk sedikit. Kita ngaduknya selama 30 detik aja. Nah, jadi pakai speed rendah dulu, terus jangan diputar-putar dulu. Jadi jalannya pelan-pelan supaya ini yang terbang-terbangan lumayan ini. Itu sekitar berapa gram ya udah pasti. Jadi kita ngaduknya pelan. Nah, jalannya pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Nah, kendalanya kalau pakai gula halus tuh begitu memang. Jadi pada saat kita aduk biasanya dia hilang sekitar 20 graman lah. 20 graman karena terbang-terbangan tadi kan, karena butirannya sangat halus ya. Nah, trik kalau kita bikin sable itu nggak boleh sampai dia terlalu mengembang. Kenapa sih? Nah, jadi trik bikin kue ini tuh nggak boleh sampai mengembang aduknya, menteganya ini, supaya nanti hasilnya nggak melebar. Seringkali dong kita kan kalau bikin produk kayak gini tuh, apalagi kayak kastengel, nastar, bawahnya ngelebar ya. Nah, dengan tekstur yang seperti ini, jadi dia tercampur tapi belum 100% nggak apa-apa, karena nanti akan dicampur lagi dengan ini bahan kering. Nah, bahan keringnya boleh kita campur seperti ini dulu, susu sama tepung terigu, ya kan? Oke. Nah, kalau ditanya ini berlaku untuk jenis apa? Jenis kue kering yang tidak butuh melebar, atau kue kering yang hanya dicetak-cetak aja. Jadi nanti seperti yang tadi ya, contohnya yang bulat itu kan dia nggak ngelebar tuh. Nah, ini kita masukin. Oke, ini kita masukin semuanya. Oke, ya. Terus kita aduk lagi kurang lebih 1 menit. Nah,
ini harus agak pelan-pelan juga. Balik lagi, pokoknya kalau kita masukin yang namanya per tepung-tepungan, apakah itu bentuknya gula halus atau tepung terigu, sagu, tapioka dan sejenisnya, sebaiknya tidak langsung diputar terlalu ekstrim. Nah, seperti ini. Oke. Kita campur sampai dia benar-benar rata. Kok boleh sih pakai ngaduknya pakai mixer? Kenapa nggak ngaduk pakai tangan? Nanti keras dong. Jadi si cookies ini enaknya kalau kita komposisinya tepat ya secara resep, terus kemudian cara ngaduknya seperti ini, itu hasilnya cookiesnya nggak akan satu melebar, yang kedua juga cookiesnya nggak akan jadi keras. Karena kan yang bikin keras tuh tangan nih. Kalau kita pakai tangan gini-gini, dia pasti agak panas kan. Tangan kita kan mengandung panas tuh. Nah, sebaiknya dilakukan caranya seperti ini aja. Nah, kalau ditanya bisa nggak kapasitas, bisa. Misalkan kita punya mixer yang seperti ini nih, bisa, boleh juga kok. Dan caranya pun sama, tapi kalau di mixer ini kita biasanya pakainya pedal seperti ini. Wah, sudah berbunyi. Loh, kok hasilnya muruluk gini sih? Gitu kan dia, kadang-kadang kita suka bertanya-tanya, kenapa kok jadi muruluk kayak gini? Nggak apa-apa, tenang aja. Jadi muruluk kayak gini itu memang kita perlukan untuk beberapa jenis produk yang tidak butuh melebar. Tapi sebenarnya adonannya sendiri itu tuh, adonannya ini lembek. Kalau digini dia tetap lembek. Nah, terus gimana dong cara ngerolnya? Kalau yang kayak gini nanti hasilnya keras, belum tentu. Kalau kita udah pakai bener resepnya, kemudian takarannya udah pas, itu pasti hasilnya nggak akan keras cookiesnya dan tengahnya matang sempurna. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya bagaimana? Tada! Kita pakai ini. Jadi ini teknik yang saya pakai juga untuk bikin kastengel. Jadi kalau kastengel yang saya buat, muruluk-muruluk nggak masalah sih. Yang penting pada saat nanti dia ditekan-tekan, ya kan, seperti ini. Ini tuh nggak kena langsung tangan kita yang panas, jadi tekan-tekan gini aja dulu, tuh kan, ya. Oke. Jadi cookiesnya masih bentuknya nanti bagus, bentuknya akan seperti, bentuknya akan seperti ini. Jadi nggak ada pinggang-pinggangnya nantinya cookiesnya tuh. Rata sempurna, terus ngembang juga, ya kan? Nanti kita cek dan kita kembali ke sana. Ini dia caranya ya. Biasanya kita lakukan proses seperti ini. Tapi kalau punya ring itu lebih bagus. Kalau punya ring itu lebih bagus. Jadi ring itu seperti apa sih? Atau kita sebut frame. Nah, kalau kita punya frame, kita bisa langsung taruh di tengah terus kita roll. Jadi ini bentuknya ini frame dari stainless, ini stainless. Saya kebetulan lagi nggak ada barangnya, nanti saya contohin. Itu juga ada. Nah, terus kita tekan-tekan deh. Nah, kalau ditekan yang nggak pakai tangan langsung seperti ini nih, biasanya kan pakai tangan langsung nih kayak gini. Nah, kalau ditekannya nggak pakai tangan seperti ini, ya nggak tangan langsung kena ke adonan. Jadi nggak tangannya begini nih. Jadi nggak kayak gini-gini. Nih. Nah, ini yang bikin adonannya kadang ngebagel dan nggak jadi. Itu tips kue kering kalau bikin kue kering dari saya ya. Nah, makanya kalau bikin nastar pun saya kan ngambil sedikit-sedikit terus langsung dibolongin tengahnya. Nah, tapi kalau untuk kayak kastengel, intinya mah kue-kue yang nggak butuh apa ya, nggak butuh di press-press terlalu gimana, sebaiknya tangan nggak boleh langsung ke adonan. Sebaiknya, tapi kalau terpaksa harus ya nggak apa-apa juga sih. Cuman kan kita pengen bikinnya yang ekonomis tapi rasanya juga enak kan. Ekonomis bukan berarti kita pakai bahannya yang ekonomis ya, maksudnya kita pakai bahannya yang nggak neko-neko tapi rasanya mewakili, dan ini boleh dicampur dengan butter, saya ulangi tadi ya. Oke. Biasanya udah di press-press kayak gini, tuh dia tercampur rata. Begitu. Dan ini biasanya saya lakukan seperti ini terus-terusan sampai ketebalan ini yang diinginkan nih. Jadi tergantung ketebalan yang diinginkan, bisa saya lakukan proses seperti ini. Nah, karena saya nggak punya frame dan kalau beli juga harganya lumayan, jadi saya lebih memilih plastik yang ukuran besar, yang dimana aja kita bisa dapat barangnya, dan kita press. Nanti kita akan ukur ketinggiannya atau ketebalannya. Oke, nah ini dia pakai rolan. Sebenarnya rollnya apa aja sih, bebas, mau pakai botol juga boleh. Tapi kita lakukan teknik ini supaya dia benar-benar rata dan rapih, ya kan? Sehingga mempermudah kita saat nanti proses pencetakan. Jadi nggak ada yang tebal tipis, tebal tipis, tebal tipis gitu, nggak ada. Oke, dan kita lihat baliknya kayak apa, tuh ya.
Nah, jadi plastiknya tuh kita rapetin ini tuh supaya nggak terbang kemana-mana, nggak keluar-keluar. Jadi ukurannya pas. Ya, karena balik lagi ya, saya nggak punya frame, nggak ada framenya. Tapi kalau misalkan ada framenya silahkan. Karena frame itu rata-rata ada yang ketebalan 1 cm, setengah cm, bahannya dari stainless kayak garis gini loh bahannya tuh. Nah, kayak gini bahannya. Oke. Nah, sekarang kita siap cetak dan nanti kita akan coba proses baking. Sip. Kita potong. Arahnya boleh dari mana aja, boleh dari sini, boleh dari sini, boleh dari sana, boleh dari sana. Jadi nggak harus semua-muanya. Ya, arahnya boleh dari mana aja. Oke. Nah, ini kita nggak banyak main-main tabur-taburan tepung ya, karena kalau kita main tabur-taburan tepung itu pengaruh juga ke kekerasan produk. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti kita bake. Jadi sebenarnya kita nggak perlu. di. Oke, nah ini udah mulai kita tata di loyang. Nah, pada saat diangkat seperti ini dia juga nggak terlalu rapuh. Bahkan kita timbang loh kadang-kadang. Jadi kalau kita lagi, ini salah satu cara kita untuk ngetes, sebenarnya untuk ngetes kualitas terigu ya. Dalam pembuatan cookies biasanya kita lakukan proses ini. Jadi biasanya kita timbang dan nantinya akan kita ukur tuh gramasinya hilang berapa gram gitu. Oke. Jadi ini aktivitas sehari-hari yang sering saya lakukan, yaitu ngetes tepung. Nah, kebetulan saya hari ini dibantu dengan ini dia teman saya, dan ada teman saya, ya kan? Oke. Ya. Jadi ini aktivitas yang sering kita lakuin di sini ya. Ini salah satu cara untuk ngetes kualitas tepung itu. Terus kemudian kadang kita timbang juga dan sampai kita catat juga tuh di papan kira-kira hasil hitungannya seperti apa, terus berapa lama, dan menarik. Hah, itu tadi hanya intermezzo aja. Dan ini nanti abis ini ya, setelah kita tata di loyang, terus kita tata di loyang. Ya, kalau sudah ditata loyang, sebenarnya loyangnya nggak usah dipoles karena nggak akan lengket juga. Ini bukan loyang yang bagus, ini hanya kelihatannya saja. Tapi memang karena cookies itu kandungan lemaknya tinggi, jadi tidak akan nempel di loyang. Kecuali, nah ada kecuali ya, cookies yang model lidah kucing, kemudian ada lagi cookies modelnya yang tinggi gula, kemudian ada lagi cookies yang modelannya seperti apa saya bilang ya, cookiesnya itu kue sagu kayak gitu-gitu ya, semprit. Nah itu dia agak lengket, sehingga loyangnya kalau bisa dialasin kertas roti atau dipoles mentega putih aja. Tapi kalau enggak, boleh seperti ini. Ini saya langsung, dan ini nggak perlu dipoles. Dan ini juga bukan loyang anti lengket, kebetulan aja warnanya hitam gitu. Abis ini kita langsung masukin ke oven. Oke, sekarang kita masukin ke dalam oven, ya kan? Kita masukin ke dalam oven. Kita taruh sini dulu, saya buka ovennya dulu, ya kan? Nah, kebetulan saya pakai oven deck. Kalau mau pakai oven tangkring juga boleh. Nih, kalau pakai oven deck yang besar seperti ini, naruhnya jangan begini di satu sisi karena nanti gosongnya satu sisi juga. Jadi sebaiknya naruhnya posisinya lebar. Seperti ini, ya. Ini timer ini yang kita pakai 160 derajat. Nih suhunya. Ini juga 160 derajat. Waktunya 18 menit. Jadi waktu ini disesuaikan sama banyaknya atau sedikitnya loyang atau adonan yang ada di dalam sini tadi. Oke, yep, udah selesai, kita tinggal. Dan ini salah satu hasilnya, tetap cantik kan? Oke, sip. Nah, jadi ya produk yang kita buat tadi ya. Jadi produknya yang kita buat. Biasanya sih, saya ulangi lagi, saya review di terakhir adalah si produk yang kita buat tadi itu biasanya kita gunakan untuk, atau saya biasanya gunakan untuk cookies hias. Jadi cookies hias itu boleh pakai glasur, boleh pakai coklat, boleh pakai glaze, ataupun cookies-cookies yang bisa dimainkan atau dikerjakan sama anak-anak kecil. Nah, hasilnya dari cookies yang tadi dibuat adalah seperti ini. Jadi dengan metode yang kita lakukan seperti tadi, yaitu nggak ngocok menteganya sampai ngembang banget, si cookies dia nggak akan melebar seperti ini. Jadi biasanya kan agak begini nih cookiesnya ya. Kalau ini tetap lurus dan tetap cantik kelihatannya. Jadi teknik dalam pembuatan cookies itu sebenarnya adalah di pengocokan margarin. Walaupun penggunaan resepnya juga harus tepat, tapi satu tekniknya adalah pengocokan margarinnya harus tepat. Yang kedua, yang pastinya kita harus perhatikan sekali, bukan ada
bukan dari aroma butter, aroma margarinnya, tapi kerenyahan teksturnya saat kita gigit seperti ini itu adalah di tepung terigunya. Jadi para baking lover di luar sana, saat kalian mau bikin cookies itu, saran saya sih perhatikan banget penggunaan tepungnya. Boleh kalau misalkan mau disangrai ataupun enggak si tepung itu sendiri. Tapi beberapa perusahaan tepung saat ini sih mereka sudah mengkondisikan ya. Jadi tepung yang protein rendah sebenarnya nggak perlu disangrai. Kalau saran saya sih, kalau memang Anda mau sangrai, ya sebaiknya tepung protein sedang atau protein tinggi yang disangrai sampai panas, kemudian dibiarkan di suhu ruang, baru digunakan. Itu juga bisa. Jadi sangat tidak disarankan jika tepung-tepung yang protein tinggi atau protein sedang itu digunakan untuk cookies, karena sebenarnya dia berefeknya akan keras, cookiesnya juga nggak lembut dan nggak renyah. Tapi kalau misalkan kita pakainya kayak tepung ninja tadi kan, kita udah nggak perlu tambahin baking powder, kita nggak perlu tambahin soda kue, dia udah ngembang dengan sendirinya, dan cookiesnya pun warnanya juga jadi lebih oke gitu loh, ya kan? Jadi pas kita mainan cookies ya seperti ini, dia jadi lebih bagus, lebih renyah, nggak perlu disangrai juga, karena sebenarnya di beberapa jenis cookies memang kita tidak perlu lakukan proses kesangraian. Jadi sangrai itu katanya biar awet lama, biar segala macam. Iya, tapi kadang-kadang saat kita salah menggunakan tepung itu sendiri, efek hasilnya malah nggak bagus gitu ya. Oke, jadi nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oh iya, balik lagi sama warna dari cookies itu sendiri. Sebenarnya warna dari cookies itu sendiri nih, contohnya seperti ini. Ya, warna-warna yang seperti ini itu sebenarnya didapat bukan dia tidak matang, dia sudah matang, hanya saja karakter tepungnya memang kalau tepung-tepung kayak di Sri Boga yang super premium itu dia punya karakter warnanya dia lebih cerah, lebih ke produk tuh lebih cerah, nggak butek, nggak banyak bintik-bintik, beda sama tepung-tepung yang lain. Nah gitu. Jadi silahkan nanti kalau mau bikin-bikin boleh tanya-tanya di kolom komen kalau ada yang kurang jelas. Kalau resep sangat simpel banget, nanti saya juga tulis di kolom deskripsi ya. Oke, bye-bye.